Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, Prodi PGSD dari kelas 1C dengan NIM 20230110800-157. Di sini saya akan memaparkan materi tentang psikologi belajar yang berjudul memahami proses belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses-proses mental dan perilaku yang terlibat dalam belajar. Bagaimana faktor eksternal dan internal mempengaruhi proses tersebut. Psikologi belajar berfokus pada pemahaman tentang memperoleh, mengelola, menyimpan, dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan baru melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Dalam psikologi belajar, terdapat berbagai teori dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami proses belajar, seperti teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan sosial kognitif. Psikologi belajar juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, seperti motivasi, lingkungan belajar, kognisi, dan emosi. Tujuan utama psikologi belajar adalah untuk memahami bagaimana individu belajar secara efektif, bagaimana meningkatkan proses belajar, dan bagaimana menerapkan pengetahuan tentang psikologi belajar dalam konteks pendidikan, pengembangan diri, dan pengajaran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang psikologi belajar, individu dapat mengoptimalkan potensi belajar mereka dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pembelajaran dan pengembangan pribadi. Pentingnya memahami psikologi belajar dalam konteks pendidikan dan pengembangan diri sangat besar karena berbagai alasan yang melibatkan proses pembelajaran dan perkembangan individu. Adapun beberapa poin yang akan saya jelaskan tentang pentingnya pemahaman psikologi belajar. Yang pertama yaitu psikologi belajar membantu individu dan pendidik untuk mengidentifikasi metode pembelajaran yang paling efektif dengan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik psikologi peserta didik. Proses pembelajaran dapat dioptimalkan, meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Yang kedua yaitu setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Psikologi belajar memungkinkan pendidik untuk mengenali perbedaan ini dengan memberikan pengajaran yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Poin yang ketiga, psikologi belajar memperhatikan peran motivasi dalam pembelajaran. Pemahaman terhadap faktor motivasi individu membantu menciptakan lingkungan yang merangsang minat dan keterlibatan sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Poin yang keempat, dengan memahami bagaimana individu memproses informasi dan mengembangkan keterampilan belajar, pendidik dapat membantu siswa mengasah kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan belajar yang kompleks. Poin yang kelima, psikologi belajar memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan dalam proses belajar. Dengan mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan ini, pendidik dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Poin yang keenam yaitu psikologi belajar tidak hanya relevan dalam konteks pendidikan formal, tetapi juga dalam pengembangan diri. Individu dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengelola diri mereka sendiri, meningkatkan kemampuan belajar mandiri, dan mencapai tujuan pengembangan pribadi. Poin yang ketujuh yaitu pengetahuan tentang psikologi belajar memungkinkan pendidik untuk terus menerapkan inovasi dalam metode pengajaran. Dengan memahami bagaimana otak manusia merespon informasi, dapat dirancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan menarik. Dengan memahami psikologi belajar, baik pendidik maupun individu dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, memotivasi dan memfasilitasi pertumbuhan intelektual serta perkembangan pribadi. Ini tidak hanya meningkatkan hasil pembelajaran, tetapi juga membantu dalam mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Maksimal setiap individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar individu.
Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah faktor internal yang mendorong individu untuk belajar dan mencapai tujuan. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan keterlibatan dan upaya dalam belajar, sementara motivasi yang rendah dapat menghambat proses belajar. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial di mana individu belajar dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas pembelajaran. Lingkungan yang mendukung, terstruktur, dan merangsang dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, dan keterlibatan dalam belajar. Yang ketiga, faktor kognitif seperti pemahaman, persepsi, dan pemrosesan informasi memainkan peran penting dalam belajar. Kemampuan individu untuk memahami dan mengelola informasi baru akan mempengaruhi pemahaman dan retensi pengetahuan. Poin yang keempat yaitu emosi. Individu dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan dalam belajar. Emosi positif seperti kegembiraan dan minat dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Sementara emosi negatif seperti kecemasan atau kebosanan dapat menghambat proses belajar. Poin yang kelima, penguatan. Penguatan adalah proses memberikan konsekuensi positif atau negatif untuk perilaku belajar. Penguatan positif seperti pujian atau hadiah dapat memperkuat perilaku belajar yang diinginkan, sementara penguatan negatif seperti hukuman atau konsekuensi negatif dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Poin yang keenam, penguatan dan bakat. Kemampuan dan bakat individu juga mempengaruhi proses belajar. Individu dengan kemampuan dan bakat tertentu mungkin lebih mudah dalam mempelajari suatu subjek atau keterampilan tertentu, sementara individu dengan kesulitan belajar mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda. Poin yang ketujuh yaitu pengalaman belajar sebelumnya. Pengalaman belajar sebelumnya juga mempengaruhi proses belajar. Pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki individu dapat mempengaruhi pemahaman dan retensi informasi baru. Poin yang kedelapan, gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Memahami gaya belajar individu dapat membantu dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Poin yang ke-9, dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, teman, atau guru dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan dalam belajar. Dukungan sosial yang positif dapat memberikan dorongan dan motivasi tambahan dalam proses belajar. Memahami faktor-faktor ini membantu individu dan pendidik untuk mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, proses belajar dapat dioptimalkan dan hasil belajar dapat ditingkatkan. Teori-teori dalam psikologi belajar. Yang pertama, teori klasik. Teori ini mengemukakan bahwa belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori operan. Teori ini berfokus pada penguatan perilaku dalam belajar, bahkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Jika perilaku diikuti oleh penguatan positif, kemungkinan perilaku tersebut akan mengulang kembali di masa depan. Sebaliknya, jika suatu perilaku diikuti oleh hukum atau konsekuensi negatif, kemungkinan perilaku tersebut akan berkurang. Poin yang ketiga, teori kognitif. Teori ini menekankan pentingnya perkembangan kognitif dalam belajar. Strategi belajar yang efektif. Yang pertama, pengulangan. Pengulangan materi yang dipelajari secara berkala dapat membantu memperkuat ingatan dan memperdalam pemahaman. Pengulangan dapat dilakukan melalui membaca ulang materi, membuat rangkuman, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi. Yang kedua, pemahaman konsep. Selain menghafal fakta-fakta penting, juga memahami konsep-konsep yang mendasari materi yang dipelajari. Memahami konsep akan mempengaruhi penerapan pengetahuan dalam situasi yang berbeda, memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam. Yang ketiga, penerapan dalam konteks nyata. Menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata dapat membantu memperkuat pemahaman dan menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Melakukan latihan soal, proyek atau simulasi yang relevan dengan materi yang dipelajari dapat membantu mengasah keterampilan dan memperdalam pemahaman.
Adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yang dimana penting bagi kita untuk memahami psikologi belajar, karena hal ini dapat membantu kita dalam meningkatkan efektivitas belajar. Dengan memahami bagaimana individu belajar, kita dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif. Demikian materi yang saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.